Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelompok dari mata kuliah praktik pemrosesan polimer, ingin mempresentasikan modul dalam praktik pemrosesan polimer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iman Fakhrul Khairi dengan NIM 1524028, dan ada dua rekan saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Nadia Walia Syadila dengan NIM 1524026. Saya Dewi Afriani dengan NIM 1524034. baik. Untuk modul atau bab yang pertama akan dijelaskan oleh Nadia. Untuk Nadia, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik teman-teman, praktikum yang pertama kita lakukan yaitu ada pembuatan komponen plastik density poly. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu pertama untuk memproduksi pelet kompon plastik dengan compounder. Yang kedua itu untuk menentukan laju produksi pelet kompon plastik dengan compounder. Dasar teori, yang pertama itu ada pengertian dari kompon plastik. Kompon plastik adalah campuran dua atau lebih bahan polimer aditif untuk menghasilkan sifat baru yang lebih baik dari bahan asalnya. Nah, contoh dari tujuan percampurannya itu yang pertama itu untuk meningkatkan kekuatan, yang kedua itu untuk memperbaiki fleksibilitas, yang kedua itu ada pengertian dari compounder. Compounder dia adalah alat untuk mencampur, melelehkan, dan menghomogenkan polimer sehingga menjadi material baru dalam bentuk pelet. Nah, compounder itu dia terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama dia ada extruder, yang kedua dia ada water bed, dan yang ketiga dia ada strand pelletizer. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama itu ada alat utama. Alat utamanya itu ada compounder, terus ada strand die, water bed, ada strand pelletizer, terus ada alat pendukung yaitu pertama ada gunting, sarung tangan, lalu ada gelas ukur, timbangan, dan stopwatch. Lalu bahan yang digunakan dalam praktikum ini dia itu ada pelet LDPE. Prosedur kerjanya yang pertama dia itu sudah mempersiapkan compounder. Yang pertama itu kita harus menyambungkan mesin ke sumber listrik. Yang kedua itu kita menyalakan mesin dan mengaktifkan emergency ke posisi on. Lalu yang ketiga kita itu mengatur zona. Yang pertama itu ada zona 2 sampai 5 itu sekitar 145 derajat Celcius, terus ada zona 1 sekitar 90 derajat Celcius. Lalu kita tunggu sampai suhunya itu tercapai sebelum proses dimulai. Yang kedua itu ada persiapan water batch. Jadi kita harus memastikan nih kerannya itu tuh tertutup. Lalu kita tuh mengisi air sampai kurang lebih 3/4 volume. Lalu kita gunakan air bersih dan dingin. Yang ketiga itu ada persiapan pelletizer. Jadi kita harus memastikan nih tidak ada sisa material di dalamnya. Lalu kita memasang wadah penampung produk. Lalu kita menyalakan si pelletizer dan atur kecepatan. Lalu ada persiapan bahan. Jadi kita harus menimbang pelet LDPE sebanyak 200 gram. Lalu ada pembuatan pelet komponen. Yang pertama, kita itu memasukkan LDPE ke hopper setelah suhunya itu stabil. Lalu kita tuh mengatur kecepatan screw extrudernya itu sekitar 20 rpm. Lalu kita mengatur feeder pada 4% agar materialnya itu masuk ke barrelnya. Lalu amati arus dari motor atau indikasi proses berjalan normal. Lalu yang kelima, lehan dari LDPE itu dia akan keluar dari die dalam bentuk strand. Lalu keenam, kita arahkan strand ke water batch untuk melakukan pendinginan. Lalu masukkan strand ke pelletizer untuk dipotong menjadi pelet.
Yang ke-8, jika stand-nya itu menumpuk, jika serai-nya itu menumpuk, maka kita tuh harus motong dengan gunting agar si serai-nya itu udah masuk ke dalam pelletizer. Lalu saat bahan hampir habis, naikkan kecepatan screw-nya itu hingga kurang lebih dari 100 rpm, lalu tampuk semua pelet yang keluar. Setelah pelet yang keluar itu, kita akan menimbang massa produk peletnya. Ini ada lembar kerja dari percobaan yang pertama. Yang kedua itu ada produk komponnya. Baik, mungkin setelah kita mendengar presentasi dari Nadia di bab 1, mari kita berlanjut ke bab 2, yang mana judul modulnya yaitu pembuatan komposit plastik dengan extruder. Lanjut. Ketujuan praktikum atau tujuan percobaan kali ini yaitu yang pertama ada memproduksi komposit berbasis plastik dengan extruder, yang kedua menentukan laju produksi komposit berbasis plastik dengan extruder. Next. Untuk teori dasarnya, komposit yang pertama kita harus mengetahui pengertian komposit. Komposit adalah material hasil perpaduan dua atau lebih bahan berbeda. Umumnya terdiri dari matriks yaitu fase kontinu, misalnya polipropilen atau PP. Yang kedua ada bahan penguat atau filler yang meningkatkan sifat mekanik atau ekonomi, misalnya CaCO2. Untuk sifat komposit lebih unggul dibanding masing-masing material penyusunnya. Yang kedua ada prinsip-prinsip dasar ekstrusi. Ekstrusi itu adalah proses pembentukan material secara kontinu dengan mendorong pelelehan polimer melalui cetakan atau die. Bahan baku yang bisa berbentuk pelet ataupun bubuk dimasukkan melalui hopper, lalu material dipanaskan dan dilelehkan di dalam barrel. Lelehan terdorong oleh putaran skru menuju die, lalu produk keluar dalam bentuk extruded, kemudian didinginkan melalui water bath, dikeringkan oleh air knife atau blower, lalu dipotong menjadi pelet atau lalu di alat pelletizer. Next. Yang ketiga ada zona pada twin screw extruder. Ada 3 zona. Yang pertama ada feed zone yaitu transport dan pemanasan awal. Yang kedua ada compression zone yaitu pelelehan dan pencampuran. Yang ketiga ada melting zone yaitu homogenasi dan pembentukan tekanan. Temperatur meningkat menuju die untuk menjaga aliran tetap stabil. Yang keempat ada parameter operasi penting yang ada 4 parameter operasi penting. Yang pertama temperatur tiap zona, yang kedua ada kecepatan screw atau dalam satuan RPM, yang ketiga ada laju feeder, yang keempat ada tekanan lelehan. Lalu parameter yang mempengaruhi, yang pertama ada kualitas dispersi filler, yang kedua ada stabilitas aliran, yang ketiga ada laju produksi. Next. Di sini ada alat dan bahan pada modul atau percobaan pada praktikum kali ini. Yang pertama yaitu alatnya ada extruder, strand die, water bath, stand pelletizer, tang, sarung tangan, gunting, gayung, ember, timbangan, dan stopwatch. Untuk bahannya itu sendiri ada pelet PP dan kalsium karbonat atau CaCO3. Untuk prosedur kerja pada praktikum kali ini, yang pertama yaitu ada persiapan bahan. Pada persiapan bahan ini, pertama kita timbang PP kurang lebih 2000 gram. Yang kedua ada timbang CaCO3 atau kalsium karbonat kurang lebih 100 gram jika digunakan sebagai filler. Yang ketiga siapkan hopper dan siapkan hopper utama yaitu PP dan hopper side feeder yaitu CaCO3. Next. Untuk prosedur kerja yang kedua ada persiapan peralatan. Yang pertama isi water bath kurang lebih 3/4 kapasitas. Yang kedua nyalakan water chiller untuk set suhunya yaitu kurang lebih 10 derajat Celcius. Yang ketiga ada
Nyalakan pelletizer. Yang keempat, pastikan sistem pendingin dan kompresor aktif. Dan yang kelima, pastikan tidak ada sisa material dalam barrel. Next. Lalu ada pengaturan kondisi operasi. Untuk set temperatur zonanya itu zona 1 sampai 3 160 derajat Celcius. Nah, di setiap zona ini tuh terdapat kenaikan yang bertahap, yaitu sebesar 5 derajat Celcius. Yang dimana zona akhirnya atau headnya itu kurang lebih 190 derajat Celcius. Yang kedua, nyalakan oil pump dan heating. Yang ketiga, tunggu hingga suhu tercapai. Lalu ada proses ekstruksi. Nah, di sini yang pertama nyalakan main feeder dan side feeder. Yang kedua atur kecepatan screw kurang lebih 70 rpm. Mungkin bisa di yang sebelumnya dulu, slide sebelumnya. Nah, yang ketiga material meleleh dan tercampur di dalam barrel. Yang keempat extruded keluar melalui die. Yang dimana arahkan ke yang pertama water bath pendinginan, yang kedua air knife atau pengeringan, yang ketiga pelletizer atau pemotongan. Next. Lalu prosedur kerja yang ketiga yaitu ada pengumpulan dan penimbangan produk. Yang pertama tampung pelet komposit, yang kedua timbang massa produk, yang kedua timbang massa produk, yang ketiga catat waktu produksi untuk perhitungan laju produksi. Next. Lalu untuk prosedur mematikan alatnya, yang pertama itu menurunkan kecepatan screw, yang kedua mematikan feeder, motor utama dan oil pump, yang ketiga mematikan heating dan juga cooling, yang keempat mematikan pelletizer dan water chiller, yang kelima membersihkan sisa material. Next. Nah, untuk lembar kerja praktikumnya yang pertama itu ada parameter percobaan, yaitu terdapat kondisi operasi tiap zona. Yang kedua ada kecepatan putaran twin screw dengan satuan RPM, dan juga yang ketiga ada tekanan dengan satuan megapascal. Next. Lalu ada produksi komposit. Untuk lembar kerja kali ini kita mengetahui massa dari komposit yang dihasilkan berapa gram. Lalu ada table komponen, massa umpan, massa produk, pellet, massa akumulasi, dan juga keterangan. Di situ ada satuan-satuannya masing-masing. Dan untuk presentasi produk pellet, lalu ada tekanan air pendinginnya, tekanan uap, putaran pelletizer, putaran main feeder, lama proses pembuatan pellet kompon, dan juga laju produksi pellet. Next. Oke, baik. Selanjutnya ini adalah bab 3, yaitu pembuatan produk plastik low density polyethylene atau LDPE menggunakan injection molding. Di sini tujuan praktikumnya yaitu mengoperasikan mesin injection molding. Yang kedua, membantu produk plastik berbahan LDPE. Yang ketiga, menentukan parameter operasi optimum. Yang terakhir yaitu menghitung efisiensi dan laju produksi. Nah, untuk teori dasarnya ini, pada pengertian LDPE ini adalah polimer plastik, termoplastik dengan struktur yang bercabang, densitas rendah sekitar 0,91 sampai 0,93 gram per cm kubik, dan titik lelehnya itu 105 sampai 115 derajat Celcius. Sifatnya ini fleksibel, tahan kimia, dan mudah diproses. Nah, untuk pengertian injection moldingnya ini, injection molding ini adalah proses pembentukan plastik dengan cara plastik ini dilelehkan dengan barel dan diinjection ke dalam mold atau cetakan tertutup, didinginkan hingga padat, dan produknya dikeluarkan dari cetakan. Nah, proses injection molding ini cocok untuk produksi massal, produk presisi, dan waktu siklusnya yang cepat. Selanjutnya, ada bagian utama pada mesin injection molding. Nah, di sini tuh yang pertama itu ada hopper atau tempat bahan baku masuk. Yang kedua ini ada barrel dan screw, yang dimana ini tempat untuk melelehkan dan memotong plastik.
Yang ketiga ada heater, sumber panas dari injection molding. Yang keempat ada nozzle, yaitu sumber masuk ke moldnya. Jadi disuntikan ke mold. Dan yang kelima ini ada cetakannya atau mold, ini untuk pembentuknya. Yang keenam ini clumping unit atau penjepit mold. Nah, pengertian injection molding ini yaitu plasticizer atau pelelehan. Injection molding ini penginjeksi, holding pressure, cooling, dan injection. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ini alatnya, yaitu terutama mesin injection molding, yang kedua mold atau cetakan, yang ketiga timbangan digital, yang keempat stopwatch, yang kelima sarung tangan tahan panas, dan terakhir yaitu jangka sorong untuk mengukur dimensi pada yang kita lakukan menggunakan cetakan. Dan bahannya ini menggunakan pelet LDPE. Nah, prosedur kerja yang pertama yaitu persiapkan mesinnya terlebih dahulu, yaitu pertama sambungin mesin ke sumber listrik, lalu kita atur barel dengan 3 zona. Yang pertama zona feed, yaitu pada suhu 120 derajat Celcius, dan zona kompresi pada suhu 140 derajat Celcius, pada zona metering, yaitu dengan suhu 150 derajat Celcius, dan selanjutnya itu kita menyalakan heater dan tunggu hingga suhu yang sudah kita setting. Dan keempat yaitu moldnya itu kita pasang dan terkunci dengan baik. Nah, selanjutnya ini kita proses pembuatan produk, yang dimana kita masukkan pelet LDPE-nya ke hopper, lalu tekan injeksinya, dan atur waktu injeksi dengan holding time, lakukan proses injeksi dan tunggu pendinginan, lalu kita buka mold dan keluarkan produk, dan lalu jika produk sudah dikeluarkan, kita timbang produknya. Nah, cara mematikan produknya ini yang pertama kita turunkan suhu barel, lalu kita matikan heater, lalu kita matikan motor screw, lalu kita tekan emergency jika diperlukan, dan kita cabut sumber listriknya. Nah, berikut lembar kerja praktikum yang dimana pada parameter operasinya ini ada untuk zona 1, zona 2, zona 3, tekanan injeksi, waktu pendinginan, dan siklus pendinginan. Nah, ini ada data produksinya, di mana masa LDPE, masa produk, dan produk cacatnya. Nah, di sini ada perhitungan untuk menghitung presentasi produk jadinya. Kita menggunakan menghitung massa scrap-nya menggunakan rumus F dikurang P, dan laju produksinya menggunakan rumus tersebut. Oke, selanjutnya yaitu bab keempat, yang dimana modul ini untuk pencacahan plastik dengan granulator. Tujuan pada praktikum ini, yang pertama ini mengoperasikan mesin granulator, yang kedua menghasilkan granula plastik dari produk cacat yang tadi sudah dibuat, dan menghitung reduction rasionya, menghitung yield pencacahannya. Nah, di sini ada teori dasarnya. Untuk pengertian granulator ini adalah mesin pencacah plastik yang berfungsi untuk menghancurkan produk yang cacat atau reject dan mengurangi ukuran plastik menjadi granula lebih kecil, mengembalikan scrap ke proses produksi, yang dimana yang digunakan setelah proses injection molding, extrusi, dan blow molding. Nah, di sini untuk prinsip kerja granulator ini, proses pencacahannya terjadi karena adanya pisau berputar atau rotary blade dan pisau diam, gesekan dan gaya potong, dan di mana material ini dipotong hingga ukurannya tersebut sesuai dengan saringan. Nah, di sini tujuan untuk pencacahan ini untuk mengurangi ukuran plastik, memudahkan processing, mengurangi limbah produksi, meningkatkan efisiensi bahan baku yang dimana nanti bisa digunakan kembali. Nah, parameter kinerja granulator ini yang pertama reduction ratio, yang dimana pengukuran seberapa besar pengecilan ukuran, yang dimana ini ada rumusnya yaitu RR, ukuran input
dibagi ukuran output. Yang dimana nanti ukurannya kita ukur dulu, ukurannya nanti kita mau masukin, dan nanti setelah jadi kita ukur lagi ukurannya yang sudah jadi, yang sudah dikecilkan. Nah, yang kedua ini ada yield atau mengukur efisiensi massa hasil pencacahan. Di sini ada rumusnya, yaitu massa output dikurang massa input dikali 100%. Nah, di mana jika yield ini mendekati 100%, berarti kehilangan materialnya ini sangat kecil. Oke, selanjutnya ini ada alat dan bahan. Untuk alatnya ini yaitu terutama mesin granulator, yang kedua neraca analitik, yang ketiga itu penggaris atau jam sorong untuk mengukur, yang keempat ini ada wadah plastik, dan ketiga ini auto ladder itu jika ada di mesinnya. Dan bahannya ini yaitu kita menggunakan produk plastik cacat hasil injection molding yang tadi atau bisa hasil yang sudah kita praktikum. Nah, cara prosedur kerjanya ini, persiapan yang pertamanya ini pastikan mesin kondisinya ini bersih, tidak ada kotoran. Kedua ini periksa pisau dan skrinnya. Yang ketiga ini timbang massa input. Dan lalu kita ukur dimensi awal panjang plastiknya. Nah, selanjutnya prosedur kerja ini proses pencacahan. Dan di mana proses pencacahan ini kita pertama nyalain mesinnya terlebih dahulu, masukkan material yang reject ke hopper, lalu kita tunggu hingga semuanya material ini tercacah, dan kita matikan mesin dan kumpulkan produk granulanya. Nah, terakhir ini kita proses pengukuran yang dimana kita timbang massa output, terus lalu kita ukur dimensi granulanya, dan kita catat datanya. Boleh selanjutnya. Baik teman-teman, di bab 5 ini kita akan pembuatan kompon plastik polipropilen atau PP dengan compounder. Next deh. Nah, tujuan dari praktikumnya itu yang pertama itu memproduksi pellet kompon plastik dengan compounder. Terus yang kedua itu menentukan laju produksi pellet kompon plastik dengan compounder. Teori dasarnya, yang A itu adalah kompon PP adalah campuran polipropilena dengan bahan lain atau aditif atau filler untuk memperbaiki sifat seperti kekakuan, ketahanan panas, kekuatan mekanik, dan sifat air. Yang B, dia terdapat si proses compounding. Prosesnya itu sama seperti yang tadi di LDPE. Next deh. Nah, perbedaan utamanya dengan LDPE, PP itu dia memiliki titik leleh lebih tinggi. Jadi temperatur prosesnya itu harus lebih tinggi dari LDPE. Lalu PP itu juga lebih kaku dari LDPE yang menjadikan beban skrunya itu bisa lebih besar. Parameter suhu biasanya seperti sekitar 165 sampai 190 derajat Celcius. Yang D itu ada parameter penting. Yang pertama ada temperatur tiap zona, yang kedua ada kecepatan skrew, yang ketiga itu ada laju feeder. Nah, alatnya sebenarnya itu sama kayak praktikum yang pertama. Bedanya itu cuman di bahannya itu yang pertama itu ada LDPE. Nah, yang di praktikum kelima ini dia itu bahannya itu dari PP. Untuk prosedur kerjanya juga masih sama, guys. Nah, baik. Untuk bab terakhir yaitu modul pembuatan produk plastik polipropilen atau PP dengan injection molding. Untuk bab 6 ini mungkin bisa di next. Memiliki tujuan praktikum yaitu yang pertama menghasilkan produk jadi plastik dengan injection molding, yang kedua menentukan jumlah produk baik, good atau dan produk cacat atau not good. Mungkin bisa di next. Nah, untuk teori dasarnya ini untuk alatnya ini kita menggunakan injection molding. Nah, untuk injection molding ini
Prinsip kerjanya itu sama seperti modul sebelumnya yang menggunakan injection molding juga, eh, yaitu kurang lebih melelehkan polimer termoplastik di dalam barrel, lalu kemudian ada menginjeksikan lelehan dalam mold tertutup, mendinginkan hingga mengeras, mengeluarkan produk dari cetakan. Proses ini tuh bersifat siklik dan juga mass production. Yang kedua itu ada tahapan siklus proses, yang mana tahapan proses pada injection molding itu yang pertama ada clamping, yang kedua ada injection, yang ketiga ada cooling, dan yang keempat ada ejection. Next. Nah, untuk mekanisme di dalam barrelnya itu, pellet PP-nya itu masuk ke melalui hopper, dipanaskan dan dilelehkan oleh heater, dan juga gesekan screw, yang mana screw di sini berfungsi untuk tiga, yaitu conveyor material, pencampur, dan juga membangun tekanan. Untuk parameter operasinya kurang lebih sama seperti di injection molding yang sebelumnya, di modul sebelumnya, namun perbedaannya itu ada di temperaturnya. Lalu apa? Lalu di sini ada evaluasi hasil produk. Next. Nah, untuk alatnya itu sendiri, alat dan bahannya itu sendiri, untuk alatnya itu masih sama. Di bab 6 ini menggunakan injection molding seperti di bab 3 ya. Ya di bab 3, namun perbedaannya itu ya itu pada bahannya. Bahannya itu menggunakan pelet PP pada bab 6 ini. Next. Untuk prosedur kerjanya juga masih sama seperti di bab 3 karena masih menggunakan injection molding. Dan untuk lembar kerja praktikumnya terdapat data produksi yang masih sama kurang lebih, namun bedanya di perhitungan di bahannya, dan untuk perhitungannya juga masih sama kurang lebih seperti di bab 3. Baik, untuk sekian yang dapat kami sampaikan untuk presentasi praktikum pemrosesan polimer yang mana akan kami lakukan dengan jumlah total 6 modul percobaan. Untuk itu sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.